Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di channel kita Fajar Quiz Victor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TPA ya, tes potensi akademik bagian penalaran analitik ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah pada Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 20 soal TPA ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama saya akan bacakan dulu. Nomor 1, Wilma selalu mandi setiap hari kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Wilma sakit. Maka A. Wilma pergi ke dokter. B. Wilma tidak mandi. C. Wilma tidak masuk sekolah. D. Wilma minum obat. Jawabannya adalah Wilma selalu mandi setiap hari kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Wilma sakit, berarti dia tidak mandi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul Bapak ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Penyanyi yang bernama Nurbaya tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Maka A. Nurbaya tidak pandai berpantun. B. Nurbaya adalah penyanyi seriosa. C. Nurbaya bukan penyanyi lagu Melayu. D. Nurbaya adalah penyanyi amatiran. Yang benar itu berarti di sini lagu Melayu. Dia tidak dapat. Maka dia bukan penyanyi lagu Melayu ya. Berarti jawabannya yang C ya Bapak ya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sini ada bacaan dulu. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 6 berikut. Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek PQRSTU. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Proyek Q tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek S. Berarti proyek Q bareng S itu nggak boleh ya. Proyek P boleh dikerjakan bersama dengan T. P boleh bareng sama T. Kemudian proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Q boleh sama R, hanya boleh. Proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Berarti proyek T itu dikerjakan bareng sama U ya, gini ya. Oke. Jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, maka berarti kan R itu bareng sama Q ini ya Bapak Ibu ya. Berarti dia A ya. A. Pekerjaan tidak akan mengerjakan proyek Q. B. Pekerjaan tidak akan mengerjakan proyek S. C. Pekerjaan tidak akan mengerjakan proyek P. D. Pekerjaan tidak akan mengerjakan proyek U. E. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek T. Itu berarti kalau dia itu nggak ngerjain R, maka Q juga tidak akan dikerjakan, karena di sini kan dia barengannya. Maka jawabannya adalah yang A. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka masih yang tadi ya, proyek T, maka A. Sebentar. Ya, A. Pekerja juga mengerjakan proyek U ya, karena T sama U gini ya. Coba lihat. A. Pekerja juga mengerjakan proyek U. Oke, berarti ini yang benar ya. B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek P. C. Pekerjaannya akan mengerjakan proyek R.
Pekerja tidak mengerjakan proyek R, pekerja tidak mengerjakan proyek S. Berarti jawabannya yang A ya Bapak ya. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek U dan tidak boleh mengerjakan proyek R, maka A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek I, B. Pekerja juga mengerjakan proyek P, C. Pekerja juga mengerjakan proyek Q, D. Pekerja juga mengerjakan proyek T, E. Pekerja juga mengerjakan proyek S. Sebentar, jika minggu kedua mengerjakan proyek U dan tidak boleh mengerjakan proyek R, maka U ya. U itu pasangannya tadi lagi-lagi T nih ya. Maka kita cari yang T aja. Maka jawabannya adalah yang D ya. Pekerja juga mengerjakan proyek T. Oke, kita jawab ya. Lanjut nomor berikutnya. Jainuri lebih muda daripada Dadang. Nih, J lebih muda dari D, gitu kan? Kemudian Januari lebih muda daripada Nina dan Dono. Ini Nina, ini Dono. Berarti bentar, Nina, Dono. Berarti Januari paling muda ya. Berarti jawabannya yang A, Januari paling muda. Dono dan Nina mempunyai umur yang sama. Dono lebih tua dari Dadang. Dadang lebih muda dari Nina. Yang tepat adalah yang A ya. Oke, lanjut. Semua insinyur sipil pandai matematika. Susanto bukan insinyur sipil. A. Tidak ada kesimpulan tepat. B. Susanto bukan seorang sarjana. C. Susanto tidak sarjana sastra. D. Susanto tidak pandai matematika. Ini antara A sama D ya Bapak ya. Tapi belum tentu dia tidak pandai matematika juga sih, ya kan? Bisa aja yang dia beda jurusan, dia bukan insinyur tapi dia bisa matematika juga ya. Kecuali ada info dia tidak pandai matematika ya. Maka di sini saya lebih condong ke A ya. Betul Bapak ya. Baik. Nomor berikutnya, semua pria di rumah Budi memakai celana. Tony seorang anak yang rajin. Tony adalah adik laki-laki dari Budi yang masih sekolah SMA. Tony hanya bercelana ketika sekolah SMA. B. Budi sudah lulus SMA. C. Tony memakai celana ketika di rumah Budi. D. Semua adik Budi rajin. E. Dingin. Yang masuk akal yang D ya. Sebentar. Tony memakai celana ketika di rumah Budi. Ya itu maksudnya. Yang C. Oke. Lanjut nomor 9. Jika Jakarta adalah kuda, Surabaya adalah sapi, Medan adalah kuda, sapi. A. Unggas, B. Harimau, C. Ikan, D. Merpati. Ini hewan apa nih? Hewan berkaki 4 ya. Maka Medan adalah, cari aja yang hewan berkaki 4, harimau ya. Berarti Medan adalah harimau. Oke, kita lanjut nomor 10. Alex, Dwi, dan Tuti menaiki bus yang berhenti di 6 tempat yang berbeda, yaitu A, B, C, D, E, F. Masing-masing orang turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bus itu kembali. Informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut. 1 di antara mereka turun di A. Apabila ada yang turun di C, maka tidak ada yang turun di E. Tuti tidak turun di F. Apabila ada yang turun di B, maka tidak ada yang turun di D. Tuti tidak turun di B ataupun di F. Berarti kalau B dan F, berarti yang si Tuti ini tidak mungkin turun di B, A, karena udah ada orang A, nggak mungkin turun di A. B, kalau nggak turun di B, Tuti tidak turun di B gitu kan, berarti dia tidak turun di F juga ya. Iya gitu ya. Maka kemungkinannya adalah tinggal C, D, E ya.
Apabila Alex turun di B, maka Tuti mungkin akan turun di B. Nomor 10 ya. Tuti akan turun di kemungkinan ini ya, C ya. Maka jawabannya adalah yang D. Apabila tidak ada seorang pun yang turun di C atau E, maka dari pernyataan berikut ini manakah yang benar? A. Alex turun di F, B. Tuti turun di D, C. Dwi turun di B, D. Dwi turun di A, E. turun di B. Tidak ada seorang pun yang turun di C atau di E. Maka Tuti turun di B ya. Gitu ya Bapak ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Baik Alex, Dwi maupun Tuti masing-masing dapat turun di A, bisa A, B, E. 12 jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut dulu nomor berikutnya. Saya dekatkan dulu ya. Sebentar. Nomor berapa nih? 13 ya. Tak kok hilang. Saya baca dulu. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu FGH, IJ, KLMN. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan per semesternya dan tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah itu dibatasi oleh beberapa hal berikut. N selalu diambil di semester pertama. Kita lanjut. Lalu F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Diambil segera setelah, berarti G dulu baru F ya. Kemudian H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti H dulu baru F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester mata berurutan. J ini ya. Oke, di sini urutan jadwal berikut memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Di sini yang memenuhi adalah yang, saya langsung aja ya. Yang E ya Bapak ya. Kenapa yang E? Karena di sini kan G duluan baru F, bener ya. H duluan nih baru F ya, oke. J sama M letaknya dipisahkan oleh 2 huruf. Ya, benar ya. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Lanjut 14. Semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester A1, B2, C4, D3, E5. Bentar, F ya. F itu adalah yang C ya, 4 ya. Coba lihat. Diambil sebelum mata kuliah F. Masih bisa kan ada 2 semester berurutan. F selalu diambil segera mata kuliah G. Ya. Oke, kita lanjut. H dapat diambil pada setiap semester berikut ini kecuali itu yang A ya, semester 8 ya. Karena H ini harus diambil sebelum F. Ini ya, jadi dia nggak bisa terakhir. Itu alasannya ya. Lanjut nomor 16. Apabila J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester J dan G ya. J dan G. Bentar, saya menganalisa dulu. Berarti bentar, jika apabila J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester 2 ya, yang E.
2. Oke, jika Ruli minum obat maka dia sembuh. Jika Ruli sembuh maka dia akan berangkat ke sekolah. Ternyata Ruli tidak berangkat sekolah, berarti jika P maka Q. Jika minum obat maka dia sembuh. Jika dia sembuh maka dia ke sekolah. Ini cara-cara, maka ini jadinya kan gini ya. Nah, tapi ternyata dia tidak berangkat ke sekolah, negasi S. Maka di sini kesimpulannya adalah negasi P ya. Berarti dia tidak minum obat. Berarti jawabannya adalah yang B. Andika menjadi salah satu siswa di sekolah. Banyak di antara siswa yang malas belajar. Iwan merupakan teman Andika. Dengan demikian, A. Teman-teman Iwan semuanya malas. B. Iwan mungkin teman satu sekolah Andika. C. Andika itu malas. D. Iwan itu malas. Nah, ini gampang ya. Yang benar adalah yang B ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Semua anak bergembira jika bermain di taman wisata. Hari ini semua anak bermain di taman wisata. A. Hari ini semua anak tidak bergembira. B. Hari ini tidak semua anak bergembira. C. Hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. D. Hari ini ada anak yang bergembira. Di sini kan semua anak bergembira jika bermain di taman wisata. Hari ini semua anak bermain di taman wisata, berarti kan semuanya bergembira kan? Atau hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira, gitu ya. Itu adalah yang 19, adalah yang C ya. Lanjut nomor terakhir. Vini lebih pintar daripada Budi. Jadi dia lebih pintar dari si Budi. Vini lebih pintar daripada Susi dan Arif. Berarti Vini paling pintar dari mereka semua ya. Vini paling pintar di antara mereka. B. Susi dan Arya memiliki tingkat kepintaran sama. C. Budi lebih pintar daripada Arif. D. Budi lebih pintar daripada Susi. Ini mirip yang lebih mudah tadi ya. Nomor 20 itu jawabannya adalah Vini lebih pintar dari mereka semua ya. Jadi 20 adalah yang A. Oke, selesai 20 soal ya Bapak Ibu ya. Ini penalaran analitik. Harus benar-benar konsentrasi ya dalam mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Karena sering mengecoh kita ini penalaran analitik ini ya Bapak Ibu ya. Mirip seperti penalaran silogisme sih, cuman ya ini lebih menguras konsentrasi ya. Baik, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Semoga dapat menjadi modal untuk persiapan Bapak Ibu semua dalam menghadapi pretest PPG. Kemudian untuk UTBK ya, kemudian untuk persiapan tes CPNS ya, gitu ya Bapak Ibu ya, atau kedinasan. Baik, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.